Halo guys, Ah, saya hari ini bersama seorang teman, tapi juga seorang hamba Tuhan. Tapi alangkah lebih bagusnya beliau akan memperkenalkan diri dulu, karena saya ingin ajak ngomong-ngomong satu hal, tapi biarlah beliau perkenalkan diri. Silakan Pak. Hai guys, shalom semuanya. Saya Pendeta Yason, Ketua DPC API Surabaya tahun 2023 sampai 2028. Ya, saya kira itu dulu. Oke. Shalom Pak Yason. Iya, shalom. Pak Yason, kemarin kan kita tahu semua bahwa terpilih sebagai Ketua DPC API Surabaya. Ya. Dengannya terpilih Pak Yason sebagai Ketua DPC API Surabaya, kira-kira program apa yang Pak Yason akan lakukan di dalam masa kepemimpinan sebagai Ketua DPC Surabaya? Ya, gini Bung Yayan. Jadi saya bersyukur terpilih sebagai Ketua DPC API Surabaya. Sebenarnya ini adalah mandat buat saya. Ini adalah mandat ilahi yang harus dikerjakan. Ya. Itu sebabnya ke depan saya akan laksanakan program sama seperti API nasional, bahwa API memiliki satu tugas, yaitu mempersatukan murid-murid Kristus. Jadi kita ingin semua pendeta-pendeta di Surabaya dari interdenominasi, dari berbagai macam gereja, itu bisa bersatu bersama-sama untuk terus memberitakan akan kabar baik, sehingga semakin banyak yang mendengar kabar baik lewat kinerja dari semua anggota API, yaitu pejabat-pejabat dari gereja maupun sinode yang ada, juga termasuk dari yayasan-yayasan Kristen yang ada, mereka dari kelompok-kelompok doa yang ada, karena kita terus terang bahwa ada kelompok-kelompok doa, persekutuan doa, ada gereja-gereja dan ada sinode-sinode, ada yayasan-yayasan, juga lembaga-lembaga Injili yang berkembang di Surabaya ini sangat banyak. Ya, gitu Bang. Oke. Pak Yason, organisasi semacam ini, organisasi Kristen, saya kira sudah cukup banyak juga ya. Pertanyaan saya kepada Pak Yason adalah, dengan masa kepemimpinan Pak Yason yang terpilih sekarang, apa yang akan membedakan kepemimpinan Pak Yason di API ini dengan organisasi yang lain yang akan Pak Yason lakukan sebagai satu warna yang berbeda? Ya, jadi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa di Indonesia ini, juga khususnya di kota Surabaya, ini juga ada beberapa aras nasional, juga ada organisasi yang lain seperti Bama juga ada, kemudian ada aras yang tetap juga bekerja dengan luar biasa. Namun bedanya, kalau API ini adalah asosiasi pendeta, ya. Itu sebabnya kita menaungi semua pendeta-pendeta yang ada, pejabat-pejabat pendeta, pejabat-pejabat gereja yang kependetaannya juga mungkin juga mereka yang sudah sering kali menginjil dan kependetaannya belum dinaungi oleh gereja maupun sinode. Nah, kita tetap bisa support mereka, dukung mereka supaya yang namanya program penginjilan itu tidak akan berhenti, karena itu merupakan mandat ilahi yang harus tetap dikerjakan oleh setiap
pendeta yang ada. Itu bukan tugas daripada satu atau dua orang pendeta, tetapi dari banyak pendeta. Jadi kita bisa menaungi semua dari interdenominasi dan juga intergereja yang ada. Oke. Yang berikut lagi Pak Yason ini. Tadi Pak Yason bilang API itu adalah Asosiasi Pendeta Indonesia. Betul. Artinya organisasi yang menaungi semua pendeta-pendeta, para pendeta. Ya. Ya. Artinya begini, ada banyak organisasi Kristen. Ya. Tapi karena organisasi yang API-nya adalah Asosiasi yang melindungi para pendeta, berarti semua pendeta-pendeta yang di organisasi lain, kalau mereka mau ingin bergabung ke API, bisa memberikan kesempatan itu buat mereka. Ya, jadi itulah salah satu fungsinya API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Jadi semua pendeta termasuk para penginjil yang belum bisa dinaungi oleh salah satu organisasi atau wadah apapun, kami justru API bisa membuka diri, siap menampung mereka, siap menaungi, bahkan menaungi dalam arti di sini bukan hanya sekedar jadi payung sementara, tetapi mereka juga tetap akan dibekali dengan semua yang harus dipunyai oleh seorang pendeta. Ya. Ini dari jawaban Pak Yason belum menyentuh ke pertanyaan yang di poin saya. Maksud saya begini, karena API ini kan asosiasi melindungi para pendeta. Ya. Nah, organisasi Kristen itu para pendeta sudah berorganisasi di sudah ada. Pertanyaan saya adalah, walaupun mereka sudah resmi berorganisasi di organisasi lain, tapi bolehkah mereka juga tetap dengan sudah berorganisasi lain, tapi tetap mereka bisa bergabung ke API sebagai pendeta? Ya, itu sangat boleh sekali gitu. Jadi dari pendeta-pendeta yang sudah ada dalam organisasinya dan mereka ingin masuk untuk tetap di bawah naungan API, kita tetap buka, karena API ini sifatnya adalah keanggotaan secara personal. Ya, jadi secara individual, secara personal. Jadi bukan secara organisasi. Tapi kalau misalnya dari pendeta yang belum juga berorganisasi, kita juga bisa naungi, dan juga yang sudah berorganisasi tetap kita juga akan tampung. Begitu. Siap. Ya. Karena memang saya lihat dari nama organisasi ini melindungi para pendeta. Ya. Berarti memang peluang besar untuk semua pendeta yang walaupun sudah berorganisasi, mereka juga bisa bergabung. Ya, baik, itu siap. Oke. Yang berikut lagi Pak Yason, Pak Yason bisa berikan sedikit informasi buat publik yang menonton. Kira-kira program jangka pendek yang akan Pak Yason segera lakukan apa, dan program jangka panjang? Ya. Jadi untuk program jangka pendek yang di PC API Surabaya akan kerjakan, yang pertama adalah konsolidasi dengan seluruh anggota yang ada, di mana anggota-anggota kependetaan di Surabaya ini kurang lebih sekitar ada 800 lebih yang sudah bisa dinaungi. Cuman masih ada beberapa juga yang belum, ya makanya itu perlu kita sosialisasikan lebih lagi, dan kita bisa adakan satu program-program seperti audiensi, kemudian adakan program-program jangka pendeknya seperti kita adakan seminar-seminar, pembekalan. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengadakan konsolidasi dengan para pendeta yang ada, baik mereka yang sudah ada di dalam organisasi maupun yang belum menaungi dalam organisasi. Begitu. Terus kemudian untuk jangka panjangnya, kita juga akan memperhatikan supaya para pendeta-pendeta ini benar-benar punya satu penopang gitu ya, satu penopang atau payung yang bisa menaungi para pendeta, baik dalam bidang kerohanian, sosial, maupun juga dalam perekonomian itu ke depannya. Karena
kita tidak ingin para pendeta-pendeta pun itu mengalami gangguan di dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya dalam menginjil. Itu yang jangka panjangnya. Ya, Pak Yusuf. Ya. Pak Yasin bisa kasih semacam satu gambaran aja, contoh, karena seperti yang barusan Pak Yasin ngomong dan saya juga sempat dengar waktu pelantikan, ada satu narasumber juga sempat menyinggung bahwa kehadiran API ini adalah untuk membantu memberikan kesejahteraan kepada para pendeta, para anggota, maupun pendeta yang memang memiliki kekurangan. Sehingga seperti Pak Yasin barusan bilang, sehingga mereka tidak terganggu dengan, ya mohon maaf, hanya gara-gara urusan perut, bayaran mereka bisa. Nah, jadi itu yang saat ini kita sudah terapkan, kita sudah lakukan, ya. Walaupun memang DPC API Surabaya ini baru istilahnya baru lahir gitu ya. Cuman kita sudah mulai memperhatikan beberapa anggota kita. Nah, untuk menunjang salah satu perekonomiannya adalah kita akan membangun sinergi itu dengan beberapa para pengusaha ya, supaya jadi kita sekali lagi tidak akan bertindak seperti center class, cuma hanya memberi begitu enggak, tapi ada jalan keluar. Jadi seperti kalau misalnya para pendeta yang sekarang ini dia punya keterampilan, ini salah satu yang sudah kita bangun adalah punya keterampilan, ada kuasa di dalam tangannya untuk mengolah makanan yang lezat, yang enak. Nah, jadi inilah salah satu contoh program yang real ini ya Bang Eli yang bisa sampaikan. Jadi ada anggota-anggota kita, ya walaupun kita API ini baru istilahnya baru lahir gitu ya. Tapi kita sudah mulai berkarya, mulai perhatikan anggota-anggota kita yang memang dalam tanda kutip mereka perlu untuk didukung. Nah, salah satu mendukungnya kita bukan dengan cara kita harus jadi center class gitu, cuma hanya enggak, tetapi kita mau lihat apa yang dimiliki, ada kuasa apa di tangan dari para pejabat yang ada. Ya, salah satunya Tuhan katakan pada Musa waktu itu, Musa apa yang ada di tanganmu? Yaitu tongkat gitu ya. Jadi ketika ada tongkat, berarti ada kuasa. Nah, masing-masing kita punya kuasa. Nah, salah satu anggota kita ini punya kuasa, punya kemampuan untuk bikin satu minuman segar yang luar biasa. Nah, gitu. Nah, saya tanyakan sempat waktu itu saya wawancara bisa hari produksi berapa gitu. Nah, itu karena akan bisa kita distribusikan ke beberapa pengusaha yang ada supaya hasil produksinya itu bisa bermanfaat buat banyak orang dan dia sendiri juga mengalami kemanfaatan dari usahanya. Nah, itu yang salah satunya yang sudah kita kerjakan. Juga termasuk buat orang-orang yang saat ini juga ada salah satu juga yang pintar mengolah makanan. Lalu ya kita cuman setiap kali ada event ya kita mulai arahkan yang untuk melayani catering gitu ya, catering dari si anggota dari API ini. Jadi mereka pun juga terbantu dengan hal itu. Itu banyak yang saya sampaikan. Oke. Poin berikut, ini mungkin poin yang terakhir setelah kita masuk ke penutup. Ya. Poin berikut adalah dalam kepemimpinan Pak Yason, API Kota Surabaya, kira-kira gambaran Pak Yason yang akan dilakukan adalah kontribusi untuk ikut campur di dalam membantu pemerintah, karena ini kota DPC, jadi dalam membantu pemerintah Kota Surabaya itu kira-kira semacam apa contoh yang akan mau dibuat sebagai satu bagian dari kontribusi untuk membantu pemerintah kota. Ya, nah jadi ini salah satu yang akan DPC API Surabaya kerjakan adalah
kontribusi kita kepada kota yang kita cintai, Surabaya. Ya, itu sebabnya kita dalam waktu dekat kita akan adakan audiensi dengan Pak Wali Kota dan juga bisa juga dengan Pak Wakil Wali Kota. Jadi kita akan audiensi dengan beliau, kemudian kita juga akan memohon daripada beliau, kita selalu terbuka gitu untuk dilibatkan dalam setiap event yang kota adakan. Ya, jadi salah satunya program-program yang kota sedang kerjakan yaitu untuk terjun langsung ke masyarakat, bersih-bersih kampung. Nah, jadi kita nggak akan jadi orang-orang yang untuk berdiri sebagai orang-orang eksklusif, tapi kita harus benar-benar berdampak di masyarakat, di kampung kita masing-masing. Itu sebabnya kita di dalam API ini kita bagi 5 korwil sesuai dengan wilayah yang ada di Surabaya. Jadi semua korwil, masing-masing korwil utara, korwil timur, barat, selatan, dan korwil pusat itu akan terus bersinergi dengan kota, termasuk untuk membuat Surabaya hijau. Jadi itu kemudian juga membuat Surabaya sehat, itu program dari Surabaya, tetap kita akan dukung. Jadi itu salah satu kontribusi yang kita adakan, dan kita libatkan gereja-gereja itu untuk supaya gereja tidak berdiam diri, tetapi terus bersama-sama dengan para pejabat-pejabat dari gereja tersebut kita kontribusi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Ya. Ini saya tambahkan satu aja, setelah itu selesai. Soalnya mumpung ini. Iya. Jadi begini Pak, hampir di semua organisasi yang ada di negara Indonesia ini, hasil investigasi atau hasil survei para aktivis atau LSM, bahwa ditemukan kurang lebih 80-90%, atau kisaran 65% lah gitu. Itu banyak masyarakat Indonesia yang mereka tahu Pancasila, tapi sebetulnya mereka tidak memahami benar tentang apa itu Pancasila, dan mereka tidak lakukan itu, sehingga banyak yang radikal, banyak yang ini, sehingga memang pemerintah sedang membutuhkan kerja keras untuk supaya pendidikan tentang Pancasila, pemahaman ini harus tertanam kepada generasi-generasi. Terus saya dengar dari Pak Yason juga ada bikin program wawasan kebangsaan. Betul. Nah, mungkin itu salah satu bagian yang cukup bagus juga. Benar. Dan mungkin bisa masuk kepada wawasan kebangsaan untuk bisa bicara tentang Pancasila, tentang bangsa kita ini, dan lain-lain. Terus belum lagi kita bicara tentang tingkat karakternya bangsa kita juga pun, karakternya hasil survei juga pun cukup buruk. Banyak yang pintar tapi tidak diimbangi dengan karakter. Nah, mungkin ada di bagian-bagian tertentu yang mungkin menjadi pemikiran Pak Yason juga, untuk sebagai itu yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan hal seperti ini. Nah, ini salah satu yang jadi ide yang harus dikerjakan dari DPC API Surabaya. Selama ini kan API itu hanya menyasar kepada para pendeta, gitu ya. Nah, tetapi DPC API Surabaya memperhatikan juga untuk generasi selanjutnya. Jadi itu sebabnya kami bikin satu biro kepemudaan, di mana kita tetap mulai memperhatikan generasi selanjutnya, supaya tongkat estafet yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita untuk tetap mempertahankan Pancasila dan NKRI
bahkan Undang-Undang UUD 45 itu benar-benar bisa diaplikasikan dengan nyata. Seperti sekarang ini, kenapa sih DPC API Surabaya ini ingin merangkul semua pendeta yang ada, baik yang belum dinaungi oleh organisasi maupun yang sudah dinaungi. Karena terus terang untuk pendeta ini kita sudah terdiri dari berbagai macam suku. Ada berbagai macam suku, kemudian ada berbagai macam dogma juga. Nah, itu sebabnya API tidak membatasi dengan dogma. Dengan adanya berbagai macam itu merupakan satu warna, itu ciri khas dari bangsa Indonesia. Gimana kita yang bisa bermacam-macam ini, seperti Bang Eli rambut keriting, saya rambut lurus, ini bisa jadi satu. Ya, itu salah satu tujuan daripada API. Nah, kemudian kita adakan seminar wawasan kebangsaan. Salah satunya adalah membekali dan memberikan pemahaman yang benar bahwa kita ini bangsa yang majemuk, dan kemajemukan kita ini Tuhan punya rencana. Itu sebabnya kita menggunakan dasar daripada API, yaitu Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Tuhan ingin semuanya kita menjadi satu di dalam Dia. Kalau kita semua menjadi satu, artinya punya satu pemahaman. Kita juga memahami bahwa Pancasila ini mempersatukan kita. Di mana sila ketiga itu bunyinya persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Tapi kalau terpecah belah, nah itu nggak akan bisa kuat Indonesia, justru malah rapuh. Nah, jadi itu sebabnya kita akan bekali bukan hanya para pendeta-pendetanya, tetapi anak-anak pendeta. Nah, dari generasi muda itu, Bang Eli. Jadi itu anak-anak pendeta bisa terus, kita juga akan adakan seminar dan wawasan kebangsaan juga buat mereka yang masih generasi milenial. Karena saat ini kita percaya bahwa negara ini akan diteruskan oleh generasi milenial. Jadi itu sebabnya harus apa yang baik itu kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka benar-benar bisa menghidupi yang namanya Pancasila. Karena Pancasila ini tidak bisa hanya sekedar dihafal, tapi dihidupi. Setuju. Ya, jadi itu. Jadi bukan hanya sekedar jadi pengetahuan di awang-awang, tetapi tidak bisa teraplikasi dalam kehidupan. Jadi persatuan Indonesia kalau aplikasinya dalam kehidupan, kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Walaupun yang satu mata sipit, yang satu mata bulok, tetap kita bisa menghargai. Karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang besar. Ya, jadi itu inti. Makanya kami sangat mendukung sekali, bahkan mensosialisasikan terus supaya Pancasila ini tetap ditegakkan. Ya. Oke Pak Yason, kita sudah ada di titik terakhir untuk penutupan. Semoga penjelasan Pak Yason, penonton atau publik bisa memahami maksud dan tujuan yang sudah dijelaskan Pak Yason. Pak Yason, sekarang kita tutup statement. Ruang terakhir tersisa ke Pak Yason, silakan mau ngomong apa kepada publik tentang API. Apakah mengenalkan tentang API, atau misalkan ada yang mau gabung pelayanan bersama API, atau ada yang mensupport tentang keuangan untuk pelayanan API. Silakan Pak Yason ngomong. Ya, baik guys. Jadi API ini adalah satu wadah untuk dari berbagai macam suku, ya, juga dari berbagai macam golongan untuk menjadi menciptakan satu kesatuan yang benar-benar sesuai dengan kehendak daripada Tuhan lewat doa Tuhan Yesus sendiri, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan juga salah satu tujuan dari founding father kita, yaitu yang sudah dituangkan dalam Pancasila di sila yang ketiga, adanya persatuan Indonesia. Mari kita bangun Indonesia ini dengan satu kesatuan yang utuh. Baik, mungkin kita punya pemahaman yang berbeda-beda, tapi kita tetap disatukan
lewat kesatuan yang ada, lewat Bhinneka Tunggal Ika itu, dan maka Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang kuat, tegar, bahkan bisa berdampak buat bangsa yang lain, termasuk API juga bisa berdampak buat di daerah sekitar masing-masing. Nah, bagi semua yang para milenial yang saat ini sedang menyaksikan, boleh bersama-sama bergabung dan kami mungkin bisa mendukung, baik dukungan dana, baik dukungan ide, ya apapun itu untuk kemajuan DPC API Surabaya. Kami siap terbuka, dan juga para pengusaha-pengusaha juga yang mau mendukung. Semua dukungan itu baik moral, material juga tetap akan kita gunakan sepenuhnya untuk membangun kota ini, yaitu kota Surabaya tercinta, itu pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Salam dari kami. Amin. Oke guys, hasil pembicaraan kami sampai di sini. Semoga kita semua yang mendengar, kita akan mengerti apa maksud Tuhan yang bekerja lewat Pak Yason sebagai Ketua DPC API Surabaya dalam masa kepemimpinannya. Terima kasih, kita sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bang Elias. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. 1